Tuhan adalah gembala kita. Bagaimana Dia memimpin masing-masing kita? Temukan jawabannya di episode Inverse kali ini. Selamat datang teman-teman ke Inverse Bible Study, di mana kita akan belajar Alkitab secara mendalam bersama-sama. Inverse Bible Study merupakan panduan Alkitab untuk kita belajar secara pribadi. Jadi kita encourage teman-teman juga untuk pelajari, download PDF-nya untuk mempelajarinya secara pribadi. Kalau teman-teman yang belum download, bisa mendapatkan PDF-nya di link deskripsi video ini, atau juga bisa pergi ke Instagram kami @inversebible_id. Kita sudah sampai di pelajaran kita yang ketiga yang berjudul Sumber Kehendak Tuhan bagian yang kedua. Saya harap teman-teman masih terus haus dan pengen tahu bagaimana sih cara kita untuk mengetahui kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Untuk diskusi kali ini, kita sudah kedatangan Bang Christopher Aritonang, ada Pendeta Yohanes, dan juga Kak Rolis. Halo semuanya. Shalom, selamat sahabat, Bro Wilionas, dan juga Pastor John dan Rolis, dan semua para pemirsa ya. Halo semuanya. Terima kasih semua sudah meluangkan waktu, dan hari ini kita akan diskusi Alkitab bareng-bareng. Dan untuk doa buka, boleh saya minta Kak Rolis untuk pimpin kita dalam doa. Kita berdoa, Bapa di dalam surga, berkati kami dan mempelajari sebagian dari firman Tuhan agar kami boleh bertumbuh seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kalau kita lihat pelajaran kita di minggu ini, pasal utamanya itu dari Mazmur 23. Kayaknya ini familiar banget ya, sama semua ya. Dari kecil mungkin udah pada suka ngapalin juga nih. Mungkin untuk awal pembuka kita boleh minta Karolis untuk baca Mazmur 23 buat kita. Mazmur 23, ayat 1-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Oke, thank you Karolis. Melihat ayat 1-6 dari Pendeta Yohanes nih, apa sih yang menarik dan apa hubungannya mungkin dengan topik kita kehendak Tuhan atau mencari kehendak Tuhan? Mungkin hubungannya ya antara Mazmur 23 dan juga pergumulan kita untuk mencari kehendak Tuhan. Well, I think menurut saya pribadi Mazmur 23 itu menunjukkan bahwa kehidupan itu adalah perjalanan. Dan di dalam perjalanan, well, we need to make decisions. Kita harus buat keputusan. Apakah kita berjalan di air yang tenang, masuk ke lembah kekelaman. Jadi opsi-opsi itu ada. Dan dari mana kita tahu bahwa kita itu masih berada di jalan yang benar? Ini adalah pertanyaan yang paling sering disampaikan orang muda. Tahu dari mana kita bahwa kita itu masih berada di bawah tuntunan Sang Gembala? Karena kalau kita lihat kan domba itu adalah binatang yang paling bodoh sebenarnya. Dari semua binatang yang ada di Timur Tengah itu domba paling bodoh. Nah, bodohnya gimana tuh? Ya, gampang hilang. Gampang tersesat. Nggak punya defense mechanism. Ya, defense mekanismenya tinggi, oke. Dan kadang-kadang dia rasa dia tahu. Oke, itulah yang membuat domba itu sangat unik, dan hal yang sama juga berlaku kepada kita. Nah, pertanyaan adalah, tahu dari mana kita kalau kita itu masih berada di bawah tuntunan gembala? Itu pertanyaan besarnya ya. Iya, that's the big question. Itu pertanyaan yang mencakup pelajaran kita sebenarnya untuk hari ini. Oke, dari Bang Christopher, mungkin ada yang menarik perhatian Bang Christopher dari pasal ini.
Iya, thank you Bro Willy. Kalau saya yang paling menarik itu di pasal 5 menurut saya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ketika saya dari kecil, ini ayat sebenarnya yang paling saya bingung, to be honest. Dan saya baru mendapatkan jawabannya ketika saya mulai besar dan mengetahui bahwa ternyata ayat ini mengingatkan saya bahwa walaupun kita mungkin tadi Pastor John sudah sampaikan bahwa kehidupan ya up and down, tapi even ketika kita sedang berada di masa yang genting gitu ya, musuh kita berada di depan kita, Tuhan tidak pernah memberhentikan berkat-berkatnya terus tercurah kepada kita. Itu menurut saya luar biasa sekali dan sangat nyata dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Amin. Ini menarik banget. Kayaknya kalau yang menarik buat aku yang tadi Pendeta Yohanes bilang ya, kita itu di perjalanan kehidupan ya kita kadang ada di padang rumput, kadang kita ada di air, dan kayaknya mungkin kehendak Tuhan di setiap step atau langkah kehidupan itu bisa beda gitu ya. Dan itu kayaknya menarik banget. Amin. Dan pertanyaan big question-nya tadi, apakah Tuhan ini gembala kita atau enggak gitu kan? Dari Karolis ada yang menarik buat Karolis. Kalau aku ya Kak, ini seperti teriakan ya Kak, teriakan minta tolong. Apalagi kita orang muda. Ini di ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kebanyakan dari kita orang muda itu kan ketika, kalau aku nggak tahu ya, kalau untuk orang tua kita ya, ini kita bicara tentang orang muda. Kalau kita kan orang muda, kalau kita ada putus asa, kita bisa teriak gitu. Ini jadi kayak teriakan minta tolong sama Tuhan. Jadi kita orang muda kadang putus asa dulu baru kita datang ke Tuhan. Kalau kita enak-enakan kita menikmati hidup kita. Lupa ya? Kalau kita udah bermasalah baru ya. Itu adalah gambaran kehidupan orang muda kan. Kalau susah baru kita ingat Tuhan. Amin. Jadi ini teriakan minta tolong supaya Tuhan tolong. Wah, ini kayaknya udah ngena banget nih buat kita ya. 23 ini Kak. Kayaknya udah ngena banget nih buat kita juga yang lagi diskusinya aja. Aduh, mempertanyakan ke diri sendiri gitu. Nah ini aku melihat di Mazmur 23 ayat yang ketiga, itu ada satu bagian yang menarik. Dibilang, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kalau aku lihat bahasa Inggrisnya ini, for his name's sake. Nah ini artinya apa ya? Maksudnya menuntun kita di jalan yang benar. Sepertinya kalau dalam bahasa Inggris mungkin pengertiannya untuk kepentingan dia gitu. Gimana nih? Ada pandangan? Jadi istilah oleh karena namanya itu adalah istilah yang sering kali diulang-ulang dalam perjanjian lama dan perjanjian baru juga. Pak Pendeta kasih contoh, oke? Hukum ketiga, masih ingat? Apa nih hukum ketiga nih? Dia tes nih. Menyebut nama Tuhan. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Okay. Kemudian juga kita temukan juga di dalam doa Bapa kami, masih ingat kata-katanya, dimuliakanlah namamu. Oke, nah kenapa nama Tuhan itu penting banget? Seringkali ketika kita berbicara mengenai hukum ketiga, kita berpikir bahwa hukum ketiga itu supaya kita nggak latah. Okay. Tapi kalau kita coba kembalilah kepada kitab kepada doa Bapa kami, kenapa nama Tuhan itu harus dimuliakan? Bukankah namanya memang sudah auto mulia? Itu make sense gak sih? Kan memang dia udah mulia namanya, kenapa harus dimuliakan lagi? Jadi ketika kita berbicara mengenai nama, kita harus ingat bahwa nama Tuhan itu selalu terikat dengan umatnya. Dan setiap kali bangsa Israel jauh dari Tuhan, para nabi-nabi yang hidup di zaman mereka itu selalu berkata, Tuhan, ini umatmu yang mengemban namamu. Oke, jadi kedua hal ini membuat jadi baik dari hukum ketiga maupun doa Bapa kami, semua itu memiliki satu benang tipis yang menunjukkan bahwa nama Tuhan terikat dengan identitas umat. Hukum ketiga itu bukanlah sekedar mengenai hukum mengenai kelatahan, bukan. Tapi itu berbicara tentang bagaimana kehidupan umat Tuhan tidak boleh merusak nama Tuhan. Itu yang pertama. Doa Bapa kami, doa Bapa kami tadi dikuduskan namamu. Artinya apa? Biarlah melalui kehidupan kami namamu dikuduskan. Jadi ada benang yang kuat ya antara diri kita dan juga dengan nama Tuhan. Dan ketika Daud berkata,
dia membimbing aku di di jalan yang benar. Oleh karena namanya, dia membuat satu kiasan teologi yang menunjukkan bahwa alasan kenapa Tuhan harus membimbing kita bukan karena kebaikan kita, bukan sekedar karena kebaikan kita, bukan. Amin. Tapi karena kalau kita sesat, nama Tuhan dipermalukan. Wow. Itu dalam sih. Dalam banget gak sih? Dan terkadang juga Kak, kalau kita dengar ketika kita salah dengar nama Tuhan tuh ada rasa apa ya? Aduh, kayaknya hatinya kayak ada rasa, aduh ya aku salah ya. Benar nggak sih Kak? Kalau aku seperti itu. Kalau Guilty ketika gitu melakukan ya? kesalahan, iya betul, feel guilty. Dia kalau dengar nama Tuhan juga kita jadi ingat, kita sadar kesalahan kita. Seperti Pendeta Yohanes bilang tadi, memang tidak bisa dipisahkan dengan umatnya karena kita terbiasa dengan nama itu. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang salah, ketika kita dengar nama itu, oh ya, I was wrong. Jadi ada rasa takut, oh iya, ada rasa kita pengen berubah lebih baik seperti itu. Mungkin Kak Christopher, aku kurang ini juga sih. Ada pengalaman gak nih Bang Christopher nih? Iya, jadi memang kalau kita lihat secara keseluruhan ya dari Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 ini, kita lihat temanya itu begini. Ini benar-benar the real life of a true Christian ya. Jadi Tuhan dari perikopnya, Tuhan ialah gembalaku yang baik. Jadi kalau kita baca satu menit, dia selalu bilang, Ia membaringkan aku, Ia membawa aku, Ia menyegarkan jiwaku, Ia. Yang paling kita itu paling dibilang, saya berjalan, tetapi tetap ujungnya dibalikan, karena dia yang selalu gada dan tongkatnya menghibur aku. Jadi inilah dia, Raja Daud di sini, penulis dari Mazmur ini, dia ingin acknowledge the good shepherd, karena ada banyak juga yang bad shepherd out there. Jadi makanya ada hati-hati dengan guru palsu, hati-hati dengan gembala yang jahat. Nah, inilah Yesus adalah salah satu contoh gembala yang baik. Makanya dia bilang tadi, Ia menyegarkan jiwaku. Ini gabungan dari ini adalah lanjutan dari yang kedua. Kalau ayat kedua itu, Ia membaringkan aku di padang berumput hijau, makanan dan minuman jasmani dan juga rohani, menyegarkan jiwaku, dan Ia menuntun aku di jalan benar oleh karena namanya siapa? Gembalaku yang baik. Itu Yesus. Wow, ini kayaknya apa ya? Mungkin ini kasih paradigm sudut pandang baru buat teman-teman anak muda kalau kita lagi mencari kehendak Tuhan, itu tuh bukan untuk kemuliaan diri kita, bukan untuk meninggikan diri kita, tapi benar-benar kayak tadi Pendeta Yohanes bilang, supaya nama Tuhan itu tidak tercoreng gitu kan. Ini ini perspektif yang baru mungkin ya buat kita semua yang lagi dengar juga. Dan Yohanes itu juga memberikan, Bro Yohanes, dan itu juga memberikan satu persistensi dan daya tahan berbeda. Beda banget. Gimana tuh? Ya contohnya ya, waktu itu gue sama istri kami long distance, 3 tahun. Itu kayak, baru 3 tahun itu hanya ketemu sekitar setahun sekali. Dan kita memang beda kota, kayak beda negara malah. Itu agak sulit memang. Tapi satu hal yang mendorong gue untuk terus coba-coba dan nggak menyerah, cuma satu aja. Gue anak lo. Gue bilang ke Tuhan, gue anak lo, I belong to you. Kalau memang hubungan ini memuliakan nama Tuhan, dan so be it. Give me the strength to endure. Jadi, dan ketika kita mempunyai persepsi seperti ini, kita diberikan makna untuk terus berjuang. Kenapa? Karena kita tahu bahwa bukan kita yang menjadi pusat dari semuanya. Ya, jadi itu kayak istilah filsafatnya itulah yang disebut sebagai Copernican Revolution. Copernican Revolution itu artinya kita menyadari bahwa dunia, the world doesn't revolve around you, man. Dunia itu nggak berputar di diri lo. Makanya dalam setiap keputusan yang kita ambil, seringkali yang kita pertimbangkan itu pro and cons dan benefit sama kerugian yang akan kita hadapi. Benar nggak gue? Kalau orang bisnis gitu kan? Betul. Yang ini lebih tinggi gajinya, yang ini lebih rendah, yang ini bonusnya lebih banyak. Tapi kalau kita lihat semuanya dari perspektif Tuhan, itu bukan saja mengenai pro and cons dan juga benefit sama loss untuk kita, bukan. Tapi gimana caranya supaya pilihan yang kita ambil itu mampu memuliakan Tuhan? Gimana caranya kita tahu bahwa ketika kita lagi bergumul, kita berani tantang sama Tuhan. Tuhan yang dipertaruhkan di sini bukan saja nama baik gua, tapi nama baik lo. Jadi lu itu harus lebih peduli tentang ini daripada gua. Amin. Oke.
tahan dulu pemikirannya karena kita akan jeda dulu sebelum kita melanjutkan pembahasan kita. Oke, kembali lagi kepada pembahasan pelajaran kita yang ketiga. Sangat menarik, kita sudah banyak bahas tadi mengenai Tuhan adalah gembalaku. Kita lihat bahwa ternyata tadi Pendeta Yohanes juga mention bahwa domba ini binatang yang lemah gitu kan. Kita benar-benar butuh gembala. Nah, pertanyaannya mungkin yang selanjutnya, kalau memang dari pelajaran sebelumnya kita bisa melihat bahwa firman Tuhan menuntun kita melalui firman Tuhan. Tapi apakah kita itu juga bisa dituntun dengan cara lain yang Tuhan punya selain daripada firman Tuhan? Kira-kira dari Karolis gimana nih? Kalau aku mungkin dari pengalaman hidup, Kak. Gimana tuh Biasanya, pengalaman hidup? ya biasanya kita bisa tahu itu dari ketika nggak usah jauh-jauh ya, kayak ini aku cerita tentang diri aku. Dulu sebenarnya jurusan aku itu adalah sastra Jepang. Lalu otomatis kan aku kerja di kantor. Tetapi seiring berjalannya waktu aku nggak maksudnya karena dari kantor itu kan dari pagi sampai sore sampai jam 5. Jadi aku sakit. Jadi orang tua bilang nggak apa-apa jadi guru aja. Mama dulu guru, jadi aku jadi guru dan ambil sekolah lagi, ambil keguruan. Jadi di sini aku baru melihat kalau dulu itu aku tuh merasa Tuhan kenapa ya, ini kan impian aku seperti ini. Tapi ternyata ketika Tuhan membalikkan rencana kita, bukan berarti itu sesuatu yang buruk, tetapi justru ini menjadi panggilan aku menjadi guru. Sesuatu yang luar biasa ketika setiap pagi aku bisa mendengar suara anak-anak, karena aku kan early childhood, Kak. Jadi itu sukacitanya besar. Dan kita orang nggak tahu usia kita berapa, karena kita selalu bahagia banget nih kayaknya ketemu anak kecil bahagia, terus. Sangat bahagia. Jadi ketika itu jadi pengalaman hidup membuat aku belajar, oh ya ternyata kehendak Tuhan seperti ini. Aku jadi belajar berdamai dengan diri aku. Jangan kita memaksakan diri. Memang Tuhan nggak pernah janji langit selalu biru, tetapi selalu ada penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Asal kita mau menurut dan percaya kehendak Tuhan. Itu sih, Kak. Amin, amin. Aku came across ayat Amsal 15 ayat 22. Mungkin Bang Christopher boleh bacakan dari Amsal 15 ayat 22. Boleh? Amsal 15 ayat 20 ya? 22. 22, oke. Rancangan gagal kalau tidak ada rancangan gagal kalau tidak ada pertimbangan, tetapi terlaksana kalau penasihat banyak. Oke, nah ini aku melihatnya menarik karena kalau kita lihat di Mazmur 23 tadi Tuhan adalah gembalaku, tapi di sini juga kita dikasih tahu untuk meminta penasehat gitu kan. Dari Bang Christopher gimana nih? Penasehat apa yang kita perlu cari buat membantu kita mengetahui kehendak Tuhan? Iya, oke, thank you Bro Willy. Jadi memang kita sudah belajar minggu lalu bahwa bagaimana Tuhan memberikan firman Tuhan gitu ya untuk menjadi sumber dari kehendak Tuhan, kita bisa selalu baca River, tapi juga Tuhan menghadirkan orang-orang ya yang tentunya juga mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan gitu ya. Makanya kebanyakan mentor-mentor itu, spiritual mentor itu kebanyakan mungkin lebih tua ataupun mungkin pendeta ataupun karena mereka juga sesuai dengan prinsip Allah. Jadi mempunyai prinsip-prinsip yang sejalan dengan prinsip Alkitab, prinsip Tuhan. Jadi kita harus mencari orang-orang tersebut. Nah, kalau pengalaman saya, menurut saya salah satunya adalah mama saya. Jadi itu karena yang salah satunya lagi syaratnya adalah selain mereka harus sesuai dengan prinsip Allah dan juga dia harus mempunyai pengalaman dengan Kristus juga, dia harus orang yang peduli pada Anda. Karena kita mungkin punya banyak orang yang masuk dalam kategori 1 dan 2 tadi, yang 2, tapi nggak semua yang masuk dalam kategori yang ketiga itu. Not necessarily karena mereka nggak mengasihi kita, tapi mungkin karena memang mereka punya prioritas lain dalam kehidupan mereka. Jadi ya
look around you. Siapa yang mempunyai yang membuat Anda menjadi prioritas dalam kehidupan mereka? Satunya kalau itu adalah mama saya, dan saya benar-benar really look up to her, dan saya benar-benar megang nasihat-nasihat dia dari kecil. Dia bilang, you need to stay humble dari apapun keadaan kamu harus selalu berdoa, harus bertelut, gunakanlah lututmu setiap hari, setiap saat. Itu menurut saya sangat sesuai dengan pelajaran kita, bahwa kita bisa juga mendapatkan nasihat-nasihat. Makanya seperti ayat tadi Amsal 15:22, bahwa jika penasihat banyak, kita juga mempunyai banyak pertimbangan tadi, sehingga lebih jalan kita lebih sesuai dengan jalan Tuhan. Kira-kira begitu, Bro Willy. Amin. Wow, ini berkat banget ya untuk punya orang tua yang takut akan Tuhan tuh. Wow. Luar biasa banget. Setuju Kak, ibu luar biasa memang. Aku setuju juga dengan Kak Christopher. Memang nggak ada yang oknum kedua yang lebih dekat dengan kita selain Tuhan, itu adalah ibu. Selalu ibu. Ibu, wow. Kalau dari Pendeta Yohanes sendiri nih, banyak nggak nih anak muda yang sering datang ke pendeta untuk, Pak Pendeta, ini kehendak Tuhan gimana sih gitu? Kayaknya countless ya, khususnya relationship tadi, Pastor John bawa. Nggak countless sih sebenarnya, nggak terlalu banyak juga sih, tergantung keperluan aja. Kalau mereka ada mau ditanya. Kalau tadi kan pertanyaan awalnya kan, apakah mungkin di luar Alkitab ya apa saja kita ketahui kehendak Tuhan ya? Bisa, ya tadi kan dibilang bisa orang tua, bisa sahabat dekat, tapi kita harus hati-hati minta pendapat sama yang seumur. Kita harus hati-hati. Oke, kita ada satu contoh di Alkitab, Rehabeam, ketika dia dikomplain sama rakyat Israel bahwa mereka itu udah kerja rodi sama Salomo, masa sama Rehabeam anaknya kerja rodi lagi. Ya ternyata Rehabeam bukannya dengerin nasihat orang-orang tua, dia malah pergi ke orang-orang muda. Pak Pendeta nggak bilang ya bahwa orang-orang muda itu jauh lebih lemah ya secara nasihat. Enggak. Tapi ada saat di mana mereka berguna, ada saat juga di mana kebanyakan nasihat mereka itu hanya berdasarkan apa yang mereka alamin. So, ya fakta bahwa kita punya teman dekat ya, pasti kita punya teman dekat ya. Itu tidak menjadi jaminan bahwa teman dekat kita itu akan selalu tepat sasaran 100% nasihatnya. Enggak. Oke, tidak ada manusia yang bisa menjadi urim tumim. Dan fakta bahwa saya pendeta juga, itu nggak jadi jaminan bahwa nasihat saya itu bakal 100% akurat. Nggak jadi jaminan. Seperti yang Pak Pendeta bilang kan, nggak ada manusia yang 100% urim tumim. Apa yang dia bilang itulah kehendak Tuhan, nggak ada. Dan kita harus hati-hati kalau kita punya teman yang merasa bahwa semua yang dia bilang itu adalah kehendak Tuhan. Oke, hati-hati sama yang kayak gitu ya. Hati-hati. Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Karena ada serigala berbulu domba katanya, Pastor. Oke. Bro, lebih baik serigala berbulu domba daripada domba bergigi serigala. Oh, menarik. Kayaknya baru denger nih, domba sebenarnya bergigi serigala. Ini yang paling membahayakan. Jadi kita tuh terkadang bingung antara suara Tuhan, kehendak Tuhan, sama terkadang kita ini suka salah persepsi. Ini kehendak Tuhan bukan sih, terkadang setiap ada kesempatan kita bilang, oh ini kehendak Tuhan, padahal belum tentu. Pelajaran kita ini kan mengajarkan bahwa setiap kesempatan belum tentu kehendak Tuhan. Nah, ini menjadi dilema juga buat aku nih Kak, karena teman-teman juga selalu bilang kadang-kadang kalau ada satu kesempatan, contohnya pekerjaan, tiba-tiba dia udah lulus, graduate, dia tiba-tiba lamar kerjaan, dia berdoa, lalu dia dapat kerjaan, tapi dia harus kerja hari Sabat. Kak, tapi ini aku udah ikutin semua ini loh, hal-hal yang aku lakukan, aku berdoa, aku bertelut, aku begini, ini kehendak Tuhan Kak ya, tapi kenapa hari Sabat ya? Jadi terkadang persepsi ini yang membuat banyak orang muda lemah, karena mereka tidak bisa membedakan antara, mereka menganggap setiap kesempatan adalah kehendak Tuhan, padahal belum tentu semua kesempatan itu kehendak Tuhan. Oke, ini Bang Christopher punya pengalaman mirip gitu nggak tuh? Aduh, baru tahu nggak, kita kayak seperti flip-flop. Saya baru mau sampaikan pengalaman saya mengenai hari Sabat itu. Silakan Kak, berbagi. Inilah namanya Roh Kudus yang menuntun ya, amin. Amin. Jadi waktu saya setelah tamat, saya tuh hampir 9 bulan cari kerja nggak dapat. Waktu saya bekerja baru tamat di Filipina, saya cari kerja di Filipina dulu, yang waktu itu pekerjaan yang sangat populer adalah call center. Jadi saya mau jadi kerja call center dengan gaji cukup baik kalau di sana, karena memang kita dibayar dua bahasa kan, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi setelah 9 bulan saya akhirnya dapatlah interview ya, akhirnya dan keterima. Waduh, itu saya senang sekali, seperti baca Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan. Kejawab langsung ya.
Tapi itu sampai ayat 3 aja, ia menjegarkan jiwa oleh karena namanya. Ketika saya harus balik untuk tanda tangan kontrak, tanya, sorry, tapi training kita jatuh hari Sabat. Nggak apa-apa kan, cuma training doang kok. Tapi kalau kerjanya kamu Senin sampai Jumat seperti biasa. Waduh, itu saya dilema dalam hati, 1 detik terasa seperti 1 jam gitu ya. Jadi, Hancur tapi harapan ya, Kak. saya seperti BHP, saya tidak bisa menerima pekerjaan ini. Damat saya bilang, I'm sorry, saya bisa kerja hari Minggu, tapi kalau hari Sabtu saya nggak bisa. Dia bilang, oke, wait for 1 minute, dia keluar, habis itu balik, thank you very much for your application, kita nggak bisa melanjutkan dengan kamu. Waduh, itu sepanjang perjalanan pulang, itulah ayat yang keempat sampai ke bawah, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Jadi sepertinya, tapi turn out akhirnya saya mendapat pekerjaan yang akhirnya saya ada cabangnya di Indonesia, jadi harus saya balik ke Indonesia, dan akhirnya saya membangun karir di Indonesia. And turn out, menolak kerjaan hari Sabat, it was one of the best decision I ever made in my life. Amin. Itulah tadi yang disebutkan oleh Rolis, yaitu God's providence, ya, pemeliharaan. Amen. Amin. Amen. Amin. Wow, menarik. Ini kita Yohanes, mau untuk wrap up, kita pengen. Oke, Pendeta Yohanes, silakan. Ya, ini masalahnya ya, karena seringkali ada anak muda menganggap bahwa salah satu ciri bahwa kita telah menemukan kehendak Tuhan adalah feeling good. Oke, kayak merasa lega banget, segala, baru tenang banget segala macam. Tapi itu nggak jadi jaminan loh. Lihat Yesus di Taman Getsemani. Apakah dia ada perasaan feeling good? Enggak, dia nangis sampai keluar darah. Keringat darah. Gue rasa waktu itu Bang BJ juga it's not an easy decision. Easy decision. Menceritakannya mudah, melewatinya. Melewati susah banget. Jadi perasaan bahwa kita itu feeling good, comfortable segala macam itu nggak jadi jaminan bahwa kita itu berjalan di jalan Tuhan. Amin. So, ya kenapa ini semua terjadi? Ya karena memang kita generasi yang berpusat pada kenyamanan. Ya we try to seek shortcut yang paling pendek mana nih. Biarpun ya training hari Sabat nggak apa-apa lah sekali-sekali kan. Yang penting nggak selamanya kan Bang Vijay kan. Cuma sekali doang gitu kan. Jadi ada juga tuh Kak yang berpendapat seperti itu, nggak apa-apa lah. Cuma yang penting kerjanya ada juga tuh. Benar ada yang seperti itu. Tuhan akan mengampuni katanya. Di mana dosa bertambah-tambah, kasih karunia berlimpah-limpah. Mereka suka memakai ayat itu. Jadi ya menurut gue pribadi, dan kadang-kadang kenapa orang suka bilang, kayak tadi Rolis bilang kan, saya sudah berdoa kok, saya sudah berpuasa, dan tiba-tiba semuanya diperlancar. Ya, itu adalah cara kayak tadi dibilang sama Bang Bija sebelumnya, defense mechanism kita yang berusaha membenarkan pilihan kita. Padahal kita tahu harus ada yang dikorbankannya, itu hari Sabat. Jadi terkadang kenapa kita masih tanya, Tuhan ini rencanamu nggak sih? Padahal kita udah tahu itu bukan rencananya. Because we don't want to make the hard decision. Wow, that was a good point. Amen. That was a good point. Karena ini kayaknya dilema banget ya buat anak-anak muda. Ya mungkin dimanapun kita berada, tapi mungkin ada keputusan yang harus kita bikin. Tapi kadang kali ya itu ya, kita senang based on feelings ya. Bukan benar-benar mencari kehendak Tuhan. Dan aku pengen untuk wrap up nih, pengen bawa kita ke Mazmur 23 lagi. Kita lihat di sini kan Tuhan adalah gembalaku. Kita tahu di Yohanes 10 juga Tuhan adalah gembala kita yang baik. A good shepherd yang tadi udah di-mention gitu. Tapi mungkin pertanyaan terakhir nih, dari masing-masing mungkin bisa kasih tips ya. Kita tahu gembala kita baik, tapi bagaimana cara kita menjadi domba yang baik? Mungkin dari Karolis dulu. Aku ya? Ya. Kalau aku untuk menjadi domba yang baik, aku pertama harus berdamai dengan diri sendiri. Itu poin yang sangat penting. Karena kita orang muda ini terkadang kita selalu merasa paling benar, paling hebat, paling bertalenta. Jadi itu yang harus kita singkirkan terlebih dahulu. Jadi kalau kita untuk menjadi domba yang baik, kita harus berdamai dengan diri kita sendiri, mulai melakukan self-reflection. Apa sih yang harus aku lakukan? Aku sudah punya gembala yang baik, aku sudah bertumbuh seperti ini, berarti ada sesuatu yang harus aku rubah dalam hidup aku untuk supaya aku layak di hadapan gembala aku. Jadi apapun itu, yang terpenting adalah aku harus merubah pola pikir aku, sikap aku, karakter aku yang paling penting supaya itu layak. Terlebih dalam pelayanan, karena kita melayani bukan hanya di gereja, di tempat kerja pun kita melayani, dimanapun kita melayani. Kita nggak bisa menjadi seorang angel di gereja, tapi kita menjadi evil di luar. Jadi semuanya harus balance. Kita harus bertumbuh dimanapun kita berada,
berdamai dengan diri sendiri, apapun yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita ke depan, yang itu semua misteri bagi manusia, yang perlu kita lakukan adalah percaya. Karena gembala kita mempunyai rancangan yang damai sejahtera, bukan kecelakaan. Itu aja, Kak. Amin. Dari Bang Christopher, in short nih. Singkat saja ya, Bro Willy. Kalau kita sudah baca tadi bahwa semuanya Tuhan sudah menyediakan ya A, B, C, D. Sekarang part kita diberikan kehendak bebas untuk memilih dan gunakanlah itu untuk menerima panggilan Tuhan. Ya, part kita tuh cuma mau menerima aja kok untuk dituntun. Menerima aja kok. Iya, tugas kita bukan mempercaya atau mencoba mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Tugas kita tuh cuma percaya dan lakukan. Trust and obey. Amen. Dari Pendeta Yohanes. Be good sheep too. God has been a good shepherd. We need to be good sheep too. Thank you Bang BJ. Kalau dari gue pribadi, gimana cara mengerti kehendak Tuhan? Yang pertama adalah we need to remember God speaks in a different way. Contohnya kepada Musa dia berbicara melalui semak yang terbakar. Oke, kepada bangsa Israel di Gunung Sinai dia berbicara melalui gempa bumi. Tapi kepada Elia dia berbicara melalui angin yang lembut. Beda-beda. Jadi cara Tuhan itu selalu berbeda-beda dan kita nggak bisa membuat satu patokan itu sebagai cara Tuhan yang paling utama. Oke, so be open, be open. Kisah Yosia ya, sorry gue agak panjang sini. Kisah Yosia, dia waktu dia ketemu sama Neko udah bilang sama dia, jangan serang saya. Ini kehendak Tuhan. Tapi karena Yosia pikir nggak mungkin Tuhan berbicara dari orang asing, orang kafir. Ya serang, matilah dia. Udah dibilang jangan bertempur dia, ya matilah dia. Karena dia berpikir Tuhan itu hanya berbicara menurut apa yang dia ketahui pola sebelumnya. That's not how God's work. Yes. Oke, jadi be open ya. Be open. Oke, wow. Diskusinya seru banget teman-teman. Semoga diskusi kita untuk pelajaran yang ketiga ini sudah memberikan insights buat teman-teman. Dan semoga teman-teman boleh belajar mencari kehendak Tuhan kepada gembala yang baik. Dan salah satunya yang bisa kita lakukan menjadi domba yang baik. Salah satunya be open. Oke, untuk menutup pelajaran kita kali ini, boleh minta tolong Bang Christopher untuk pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertarung kerajaan surga, puji dan syukur kami sembahkan padamu atas segala kebaikan-Mu. Pada malam hari ini kami sudah belajar bahwa bagaimana Tuhan adalah gembala kami yang baik. Oh, Bapa kami dalam surga, sebuah kepastian yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau siap menuntun kami, dan pada saat ini setelah mempelajari semua ini, inilah panggilan kami. Kami mau menjawab, ya, kami akan pergi. Ya, kami akan menerima panggilan-Mu Tuhan. Gunakanlah kami semua anak-anak muda ini untuk pergi keluar, menyebarkan firman Tuhan sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan, berkati kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.